Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah ibu-ibu kajian MT Al-Hasnah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita sehat walafiat, iman Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu ini dalam rangka memperdalam ilmu agama kita, untuk bisa memisahkan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Kalau manusia sudah bisa memisahkan ini semuanya, insya Allah kita akan menuju kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah akan buat kita bahagia dunia dan akhirat. Ketika kita meninggal, Allah letakkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita di siang hari ini insya Allah sambil menunggu waktu asyar berkisar tentang amal yang tetap bermakna. Amal yang kita kerjakan sehari-hari itu kepengen berarti bagi kehidupan kita, maka jangan pernah kita melaksanakannya sepotong-sepotong. Kalau ada butuhnya kita laksanakan, tapi kalau kebutuhan itu sudah Allah penuhi, kita lupakan. 5 waktunya sudah tidak berjamaah lagi, sodakohnya sudah berhenti, baca Qur'annya sudah nggak pernah disentuh lagi. Ketika ditanya, loh kok kamu nggak meneruskan rutinitas ibadah kamu? Harapan saya sudah tercapai. Jujur atau tidak jujur, pernah atau tidak pernah, kita insya Allah pernah mengalami masa seperti ini, Bu. Karena memang ini merupakan karakter daripada manusia. Siapapun manusianya, mau dia ustadzah, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia pegawai, mau dia petani, mau dia nelayan, buka karakter manusia surah Yunus ayat 12. Saya bacakan, ibu ngikutin dalam hati saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'ida أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Ini karakter manusia, Bu. Saya tadi sengaja bacanya sepotong-sepotong, biar ketika kita artikan, kita langsung paham tentang arti ini. Kita artikan secara bahasa. Wa idza massal insanu durr. Kata Allah, manusia itu ketika ditimpa kesulitan, ditimpa kesempitan, lagi bahasa baturnya lagi blangsak, Bu. Lagi di bawah. Da'ana, mereka memelas kepadaku, kata Allah. Mereka berbondong-bondong bangun di tengah malam. Mereka berbondong-bondong di waktu duha melaksanakan duha. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6, 8, bahkan sampai 12 rakaat. Tidak kurang dengan itu, tidak cukup dengan itu, mereka lanjutkan Al-Qur'annya sampai berjuz-juz. Ada yang membaca Yasin sampai 40 kali. Ada yang puasa Yaumul Bid atau puasa Daud Senin Kamis
Karena apa? Lagi betul-betul butuh Allah. Ya. Siapa itu? Saya, ibu, semua kita seperti itu. Ini karakter manusia. Kalau kita belum melakukan seperti itu, berarti kita manusia jadi-jadian, Bu. Ya. Ini karakter manusia nih. Makanya nanti kita ambil solusi. Kalau karakternya sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan supaya duha kita tidak temporal, supaya sujud kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi sesuai dengan yang maunya Allah. Ya, kalau kita lagi sedih, kita sujud sama Allah. Kenapa lagi seneng kita meremehkan sujud sama Allah? Kenapa pada saat kita lagi di bawah kok kita baca ayat Allah, ketika kita sudah di atas ayatnya dibuang, kursinya diambil. Nah, kita belajar. Wa idza massal insana durru. Kalau seandainya manusia itu ditimpa kesulitan, apapun kesulitannya lah, ditimpa kebakaran, ya Allah, ya Gusti Nu Ageng. Ketika lagi sakit, astagfirullahaladzim. Ketika lagi ada gempa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, astagfirullahaladzim. Tapi ketika dia hidup dalam keadaan normal, punya suami mapan, punya anak-anak manut, hutang gak punya, tapi Allah tidak pernah dipanggil dalam kehidupannya. Sholatnya standar. Bukan sholat wanita-wanita yang sering ngaji. Sholat kita harusnya tidak standar lagi, Bu. Harus berkualitas. Ngaji demi ngaji kita lakukan. Harusnya menjadi bertambah kepribadian akhlak kita di mata Allah. Semakin orang itu ngajinya itu sesering mungkin, Allah kasih rahmat, Bu. Paham atau tidak paham. Tuh lihat, janji Rasulullah. Janji Allah lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya dalam kesulitan, da'ana, itu si Muklis manggil saya, kata Allah. Bagaimana manggilnya ya Allah? Da'ana bijambihi, lagi tidur-tiduran, ya Allah, enak kali ya hidup mewah, ya Bu. Au qa'idan, atau lagi berdiri ngelihat orang, ya Allah, dia apa enggak berat ya pakai kalung 1 ton di lehernya. Insya Allah. Ya Allah, kok handphonenya bagus sekali sih. Dia nggak ngelihat handphone dia sendiri, Bu. Ya, manusia wajar. Boleh nggak begitu, Ustadz? Boleh. Orang zuyina linnasi hubbus syahawat. Yang namanya manusia itu Allah hiasi. Cinta kepada sesama. Ya Bu, cinta dengan yang bagus-bagus. Ini orang normal. Kalau manusia itu nggak pernah cinta dengan yang bagus-bagus, dipertanyakan kemanusiaannya. Normal. Cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada dunia dan seisinya. Boleh nggak ya Allah? Boleh. Tapi tolong dengan kamu pergi ke pengajian, duduk di majelis taklim, bersanding dengan orang-orang soleh, cinta kamu kepada harta, cinta saya kepada jabatan, cintamu kepada gemerlapnya dunia ini harus dibaluti dengan kesadaran bahwa suatu saat, suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta, ridho atau tidak ridho, siap atau tidak siap, kelak kecantikan akan meninggalkan kita. Jabatan akan berpisah dengan kita, harta akan berpisah dengan kita. Kalau kita sudah sandarkan, dibalutkan dengan seperti ini, insya Allah kita nggak akan pernah sutris. Ya. Oh, bapak moyangnya stres. Au qaiman, dia berbaring berdoa ngeluh, dia berdiri berdoa ngeluh, ya Allah, enak kali ya kalau begini.
Nyaman kali ya kalau begini. Falamma kasyafna anhu durrahu. Tapi Allah itu Maha Rahman, Bu. Allah itu Maha Rahim. Agama selalu mengatakan gak pernah orang itu selamanya miskin. Pasti dia akan menemui titik kesempurnaan dan kecukupan. Ini Rahman dan Rahimnya Allah. Ya. Ketika Allah hilangkan kesulitan-kesulitan tersebut, marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Mereka berjalan dengan sombongnya, seperti kulit lupa sama kacangnya. Terbalik ya Bu ya. Ya Allah, seakan-akan gak pernah dia berdoa kepadaku, kata Allah. Gak pernah berdoa kepadaku. Ya ini Bu, karakter kita. Tapi ada Ustadz, orang kalau lagi senang, fasilitas terpenuhi, ibadahnya rajin Bu. Tapi kalau lagi sakit justru nyungsep ibadahnya. Pernah seperti ini Bu? Pernah. Ya sebaliknya seperti itu. Ini karakter daripada manusia. Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang ibadahnya temporal. Ya. Kalau lagi ada maunya ibadah, kalau lagi nggak ada maunya lah hanya selepas tanggung jawab. Allah lihat kita nih Bu. Kalau kita lagi dalam keadaan nyaman, kita ingat Allah selangkah. Maka pada saat kita lagi tidak nyaman, Allah ingat kita 2 langkah Bu. Percaya. Kalau hari ini kita doa kepada Allah kok lama sekali dikabulkan doa sama Allah. Sampai nangis-nangis, gak bisa-bisa. Karena apa? Dosa yang kita lakukan jauh lebih besar daripada amal soleh yang kita lakukan. Loh kok bisa Ustadz? Jujur ya, kamu sholat duha sekarang karena apa? Supaya rezeki lancar tuh kena. Jujur ya, kamu tahajud mau ngapain? Supaya karir saya meningkat Ustadz. Pasti Bu. Dan ini wajar karena kita orang awam. Ya, coba kalau saya ngebahas tentang siapa yang membaca surat Waqiah ba'da asar, maka Allah akan berikan dia kekayaan 3. Kaya amal soleh, kaya harta, dan kaya kedudukan. Dicatat sama ibu-ibu. Apa Ustadz? Waqiah. Itu surat keberapa ya Ustadz ya? Tapi kalau saya bicara siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Muluk, itu kuburannya terang. Lah, masalah kubur mah nanti Ustadz. Pasti Bu, pasti. Kalau bicara dunia, itu wajar Bu, wajar. Di awal-awal gak apa-apalah orang-orang awam kayak kita seperti ini Bu. Yang mengerti agama cuma setengah-setengah kajian tapi belum paham. Wajar. 5 waktunya gesit, sunnahnya gesit, duhanya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Nanti kalau kita betul-betul mengistiqomahkan, Allah nganterin kita tuh Bu. Seakan-akan kalau enggak sholat duha hari ini kok ada yang kurang. Tuh lihat puncaknya. Nanti akan ada satu masa di mana kita merasa enggak nyaman kalau tadi malam bangunnya kebablasan. Ya Allah, saya sudah masang alarm. Saya sudah niat. Saya sudah minta amamu ya Allah bangunkan aku jam 3:30 ya Allah. Ternyata pas bangun as-salatu khairum minan naum. Bangun dia. Ya Allah, nangis. Tadi malam gak bisa bangun malam. Tapi alhamdulillah masih subuh. Karena dia mengerjakan dengan ikhlas, dia akan mengatakan Allah yang membuat saya lelap. Allah yang membangunkan saya. Insya Allah di dalam Islam itu Bu, dengan betapa rahman dan rahimnya Allah, pada saat kita niat amal soleh, tidak tercapai amal soleh itu kita kerjakan, dapat pahalanya. Tapi sebaliknya kalau kita niat, ini orang kok kaya banget nih rumahnya, lantainya 5, nanti malam saya bakal ngerampok. Ternyata malamnya nggak jadi ngerampok, nggak ditulis oleh Allah keburukan itu Bu. Ya Allah, kenapa saya kesiangan? Kata Allah,
besok kamu akan ada proyek besar hambaku. Kamu nganterin anak, ngebelanjain istri, bla bla segala macam. Aku takut kamu gak sempurna untuk bermuamalah kepada manusia. Makanya aku lelapkan engkau tidur dan aku bangunkan subuhnya. Enak gak bu perasaan kayak begitu? Enak. Ya Allah tahu apa yang kita mau. Jangan kita pas bangun, besok nganter sekolah, nanti ajalah setelah bangun malamnya. Itu beda, ya kan? Yang benar-benar itu gimana? Kita sudah nyalakan alarm. Dari alarm pertama sampai alarm ke-10. Budek. Yang kedua, plap, 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 budek lagi. Yang terakhir handphone dilempar, kubras. Ya. Besoknya tetap kita nyesel. Nah nanti ada satu masa kayak begitu Bu. Sekarang kita akan bahas tentang gimana supaya amal kita nggak temporal. Ya, karena orang-orang yang mengerjakan amal itu pas dia lagi butuh Allah, itu merupakan tanda-tanda kurangnya keikhlasan kita dalam mengemban tugas kita sebagai khalifatul fil ardi. Ya, sebatas kalau orang sholat itu sebatas lepas tanggung jawab, pasti sholatnya tidak senyaman orang yang betul-betul kepengen sholatnya sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah langsung selesai, benerin mukena. Untung gak kesandung Bu. Ya kan? Tapi kalau orang-orang melaksanakan amal soleh, kepengen sempurna mungkin, dia sudah mempersiapkan sebelum waktu sholatnya. Ya, coba deh Bu. Ya, saya juga lagi belajar. 10 menit sebelum zuhur saya sudah wudhu. Ya, ini tahadus binikmah Bu. Karena saya di sini dikasih kesempatan sama Allah duduk di sini, saya bagi-bagi nih. Ya, bagi-bagi 10 menit sebelum zuhur sudah wudhu ngambil Quran. 2 lembar azan berkumandang. Mau sholat di masjid silahkan yang laki-laki, sholat perempuan mau sholat di masjid perempuan silahkan. Enak. Beda dengan pas azan, buru-buru kita wudhu, sangat beda. Kita sudah baca Qur'annya, kita sudah istighfarnya. Ustadz, saya sudah baca 2 lembar Ustadz, tapi belum waktunya azan. Zikir. Astagfirullahaladzim. Catat, saya butuh ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya butuh hajat ini ya Allah. Istighfar itu mengcover semua hajat kita Bu. Istighfar. Enggak pakai uang, cuman pakai lisan. Enggak usah teriak-teriak, dalam hati. Astagfirullahaladzim. Ibu lagi marah-marah, astagfirullahaladzim. Itu langsung tuh tercover, nyaman kita. Ya Allahu Akbar. Ini janji Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Kalau kamu kepengen hidup nyaman, meningkatkan produktivitas yang kamu hadapi dalam kehidupan. Yang pegawai kepengen produktivitas kepegawainya meningkat. Yang rumah tangga kepengen produktivitasnya meningkat. Apapun produktivitasnya meningkat, para ulama mengatakan 2 obatnya. Yang pertama zikir dan yang kedua adalah doa Bu. Zikirnya gimana? Bukan sebatas astagfirullah, bukan sebatas subhanallah, bukan sebatas alhamdulillah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, masya Allah zikir, la ilaha illallah zikir. Tapi yang dimaksudkan ulama di sini, zikir ini apa? Mengingat Allah dalam semua situasi. Saat lagi di atas dieng pas, ya kan, ngelihat pemandangan. Masya Allah, la quwata illa billah, hebat sekali ya Allah bisa menciptakan alam semesta. Ini zikir Bu. Dan ini lebih mantap. Ketika ngelihat anak kita kok cerdas, cantik, ganteng. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini zikir. Ketika ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal. Suara bis siapa gak kedengeran. Yang meninggal siapa? Oh Pak ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini zikir. Mengingat Allah dalam setiap keadaan. Artinya apa? Saya harus yakin Allah yang mengatur segala-galanya.
Kalau saya tahun depan 2025 punya target perusahaan saya harus tembus 1,3 triliun maksudnya. Tapi ternyata targetnya enggak pas. Maka kita harus zikir, ingat Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini, itu zikirnya. Kemudian yang kedua, zikirnya apalagi? Harus kita yakini bahwasannya semua ini milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya sekedar transit, sekedar minjem, hak guna pakai, bukan hak guna memiliki. Zikir yang ketiga untuk meningkatkan produktivitas semua kegiatan kita apa? Kalau memang semua diatur oleh Allah, kalau memang semuanya milik Allah, lalu apa tugas saya? Mengabdi kepada Allah. Tenang. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu ketika berhadapkan pada satu masalah, Bu, Nabi Musa nggak pernah doa, ya Allah mudahkan masalah saya. Enggak. Nabi Musa, ya Allah tolong dong ya Allah selesaikan masalah saya. Enggak, ini nomor 2. Nabi Musa pertama berdoa, Rabbis rohli sodri. Ya Allah tenangin hati saya dulu, tenangin pikiran saya dulu. Kalau hati sudah tenang, Bu, kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau hati lagi nggak tenang, walaupun sehebat apapun dia ilmu parenting anak, walaupun sehebat apapun dia ilmu tata boganya, kecantikannya, kalau hati lagi ribet, kalau hati lagi rumit, nggak bisa. Kita lagi sholat hati lagi kesel saja, Bu, nggak bisa. Allahu Akbar. Malamin, tuh, ya kan? Masya Allah. Hati kalau lagi tenang. Nah, untuk menenangkan hati itu gimana sih? Itu dia. Ya Allah yang mengatur Allah. Kemudian ini punya Allah semuanya. Ibadah sama Allah. Maka kalau kita tahu zikir itu adalah salah satu ibadah, maka jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Tahun 2024, 5 waktunya sudah saya jalankan. Sekarang qobliyah ba'diyahnya. Qobliyah ba'diyah sudah tuntas. Tingkat terus, Bu. Masa sih usia sudah 40 tahun ke atas kok enggak jadi orang-orang yang berkualitas. Usia sudah 40 tahun ke atas kok masih gini-gini ibadah. Malu kita sama Allah yang memberikan nikmat kepada kita di luar dugaan yang kita enggak pernah nyangka-nyangka. Ya. Aktivitas ibadah yang dilakukan secara temporal, Bu, pasti UUD, ujung-ujungnya duit dunia. Siapapun. Ya. Dia hanya ibadah kalau lagi butuh. Yang tadi saya bilang, dilanda musibah langsung ibadah. Lagi disempitkan oleh Allah ibadah, diuji oleh Allah ibadah. Tapi ketika kemudahan menghampiri dia, hidupnya lagi nyaman, ibadahnya hanya sebatas melepas tanggung jawab. Ya, baca Quran, jangan Al-Kahfi saja yang dibaca, Bu, yang lainnya iri. Jangan Yasin saya yang dibaca, yang lainnya iri. Ibu baca Al-Kahfi silakan, ada waktunya. Baca Yasin silakan, ada waktunya. Baca Al-Baqarah silakan, ada waktunya. Al-Muluk ada waktunya. Waqiah ada waktunya. Tapi yang lain 30 juz itu, Bu, harus kita sediakan waktu. Kapan Ustadz? Monggo terserah Ibu. Pada maghrib sampai isya kita sudah tua. Nonton sinetronnya nanti habis isya, Bu. Maghrib sudah. Ini waktu yang tepat buat apa Ustadz? Al-Baqarah kita baca. Supaya dedemit, kolong wewe, suster ngisot, Dracula, zombie gak datang ke rumah kita, Bu. Ya, ada zombie Ustadz di Indonesia? Gak ada, itu di drama Korea, Bu. Train to Busan namanya. Astagfirullah. Kok tahu? Ustadz juga manusia, Bro. Astagfirullahaladzim. Iya, Bu. Ustadz juga manusia. Saya anak-anak minta, kemudian istri minta, "Pi, kita nonton yuk." Nonton apa? Kalau besok tiada bunda ya. Apa, Bu, itu? Ya itu. Saya sudah mikir. Ini jadwal-jadwal bioskop pasti mainnya pas waktu-waktu sholat ya, Bu.
Di mana-mana tuh, Bu. Saya lihat di mana di Google Artos, ya Allah. Kapan mainnya? Jam 3 itu waktu asar. Pasti, Bu. Terus apa di jama Ustadz? Apa gimana di jama? Orang kita mau nonton film kok di jama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Bu ya. Saya kadang jadi bingung. Filmnya bagus loh, bagus filmnya. Religi segala macam. Cuman kok waktu-waktunya ya gini saja. Kita nunggu kalau sudah disiarkan di YouTube. Iya Bu, saya kadang-kadang suka ya Allah kita harus jangan enggak seuzon ya Bu ya. Kita kurang apa? Ibu dibahagiakan sama suami, ibu membahagiakan anak-anak. Pasti Allah naruh simpati sama kita semuanya. Cuman kita yang diajak seperti harus cerdas, ya harus cerdas. Kita itu ke bioskop nunggu waktu sholat. Ya, kita itu manusia itu bukan nunggu mati loh Bu. Mati itu datangnya itu setiap saat bisa datang. Ditunggu nggak ditunggu, mati itu datang. Tapi waktu sholat nggak ditunggu, nggak datang-datang. Loh kok bisa Ustadz? Coba. Kita lagi di bioskop nih Bu, nonton. Nggak nunggu waktu sholat kita. Loh buktinya apa? Ada azan berkumandang, kita tetap nonton Bu. Itu maksud saya, ya kan? Tapi kalau orang menunggu waktu sholat, sesibuk apapun dia, ya, dia akan tinggalkan semua. Saya mau sholat dulu, khawatir. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masa sih kita kajiannya sergap, sholatnya sergap, ternyata Allah wafatkan di depan bioskop Bu. Ya, astagfirullahaladzim. Ngeri banget Bu. Kita kan nggak tahu. Zaman sekarang itu kematian tuh nangkep siapa saja. Tapi kita doa lah, maka kita niatkan ya Allah, saya nonton bioskop ini semata-mata buat nyenengin mereka-mereka ya Allah. Tolong ya Allah kasih kesempatan saya. Yang saya nonton juga insya Allah bagus kok gitu Bu. Kata orang ini sok tahu. Ya, dia maha tahu lebih dari Allah ya gak mungkin. Makanya ya Ustadz ngelarang, enggak saya enggak ngelarang Bu. Silakan ibu nonton bioskop silakan. Tapi niatkan untuk nunggu waktu sholat. Loh gimana Ustadz? Lagi rame-ramenya. Waktu asar izin Bu. Astagfirullahaladzim. Gak bisa ya Bu ya? Gak bisa Ustadz. Kalau toh bisa Ustadz, ya kitanya berkorban. Karena filmnya gak bisa dihentikan. Emang bioskop kita apa? Kalau ke toilet kita bisa izin, kenapa sholat kita nggak bisa izin Bu? Nah yang tadi saya bilang, karena urusan dunia itu rela kita ngantri Bu. Urusan dunia rela kita banting tulang peras keringat. Tapi urusan agama kadang-kadang lah kamu duluan lah saya belakangan tuh Bu. Ustadz gitu nggak? Saya juga begitu Bu, pelan-pelan ngomongnya. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah kadang-kadang ya Allah, saya banyak ngomong di depan umum, Masya Allah Akbar. Kan gak tahu Bu. Ya, mungkin karakter saya itu lebih dipahami istri saya daripada emak saya Bu. Ya kan? Kan gak mungkin saya marah-marah sama orang tua. Tetapi sangat mungkin saya marah-marah dengan istri saya. Makanya jangan sombong jadi orang tua. Kamu tahu nggak? Suami kamu tuh yang lahiran ibu. Dan ibu tahu semua karakter suami ibu. Bohong. Yang tahu tuh istri Bu. Ya kan? Nggak mungkin. Saya nunjuk-nunjuk orang tua saya nggak mungkin. Kamu tahu nggak? Muklis tuh nggak pernah berbicara kasar sama ibu. Ya sama ibunya. Sama istrinya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Bu. Ya. Saya lanjutkan lagi. Karena waktu kita mepet ini sudah jam 4 lewat 5 menit Bu. Tuh, ya. Kan jam 4 lewat 5 menit. Maka bagi yang amalnya temporal. Coba yuk kita introspeksi diri kita sendiri-sendiri. Saya nggak mau nunjuk siapa-siapa. Saat kita mau menjelang pernikahan Bu. Saya mau nikah. Ibu juga mau nikah. Lihat. Tiba-tiba saja ibadah kita meningkat ya Bu. Pasti. Sholat wajib tepat waktu. Tahajudnya nampaknya khusyuk. Tapi anehnya ketika izab qabul.
jangankan tahajud, sholat subuh kebablasan. Bahkan kesiangan. Biasanya jamaah, karena ini malam pertama, bonus kata Allah. Ya kan? Bonus. Apalagi dari Jakarta panas, pindah ke Binangan waktu Malang, dinginnya luar biasa Bu. Kata Allah, maklum kalau subuh 4:30 Anda bangunnya 5:30. Karena apa? Malam pertama. Astagfirullahaladzim. Tuh, ya, semua Allah berikan kepada kita. Nikah itu ibadah, ngurus anak itu ibadah, ngarahkan istri itu ibadah, dampingin suami itu ibadah. Maka jangan sampai sebelum nikah kita jadi wanita muslimah yang solehah, tapi setelah rumah tangga jadi wanita muslimah yang salahah, Bu. Salah maksudnya, ya kan? Berarti dipertanyakan pernikahan kita. Loh, sebelum nikah dia kajiannya sergap. Jadi panitia di mana-mana. Tapi setelah dipersunting oleh sultan, nggak pernah kok hadir. Ada nggak kayak gitu, Ustaz? Oh, jangan disebutin. Ya kan? Tuh Bu, ya Allahu Akbar. Dulu saya sebelum nikah tahajud lancar, duha lancar. Kok setelah nikah jadi gimana? Dipertanyakan pernikahannya. Karena Allah menjadikan pernikahan itu apa? Litas kunu ilaiha. Supaya kita nyaman, aman, bahagia. Ini yang nikah. Nah kemudian sesuatu yang harus kita betul-betul gigih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas ya. Jadi supaya kita betul-betul ibadah kita enggak temporal Bu. Yuk kita sama-sama mengikhlaskan diri kita. Saya miskin, saya akan tetap sholat. Saya kaya, sholatnya harus kita tingkatkan. Lagi wudhu. Wudhu, ternyata di samping kita ini Ustazah Eva. Masya Allah. Gak mungkin kan Ustaz Muklis ya Bu ya. Gak mungkin. Karena kan toilet wanita. Ya kan, untuk saya gak salah ngomong. Bener Ustazah Eva. Ibu wudhunya, Masya Allah cantik banget wudhunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saja geleng kepala, ya Allah, ibu tumakninah banget wudhunya karena ada Ustazah Eva. Ustazah Eva nggak ada, ya wudhu karena takut kosmetiknya hancur Bu. Masya Allah, rambut cuman ya Allahu Akbar. Sama Bu kayak saya. Sama. Ada guru, ada ini. Wow, di depan jamaah, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Luar biasa. Ini ya, tiba-tiba dibagusin. Pas jadi imam, astagfirullahaladzim. Ya, sholat sendiri, Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Sholat sendiri 3 qul, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Jadi imam, Masya Allah. Allah, ini mau ngapain ya Bu ya? Itu benar Bu, saya nggak ngomongin siapa-siapa. Makanya betul-betul Bu, kalau ada kajian yang memang diawali subuh tuh kayak Al-Huda, Al-Ghufran. Astagfirullahaladzim, saya ayat yang dibaca apa ini ya? Saya khawatir pada nangis nih ya Allah, nanti fitnah segala macam. Gitu Bu. Nyaman tuh pengajian kayak di Al-Hasna, zuhur di rumah, asar di rumah. Ya kan gak ketahuan. Tapi yang kajian-kajian subuh Bu, Masya Allah. Tapi kalau di Rawopeni saya aman. Karena ada imam-imam tetapnya. Tapi di Al-Huda, di Binangun ya Bu Dida ya. Kemudian di Al-Ghufran, Masya Allah. Saya sengaja gak pakai mic Bu. Ustaz, mic-nya dipakai Ustaz. Aduh, akbar. Astagfirullah. Tadinya saya mau baca Qul ya ayyuhal kafirun. Karena pakai mic Al-Muluk rampung Bu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Serem, ngeri Bu. Ya Allahu Akbar. Kan hanya Allah yang tahu. Akhirnya
Jamaah itu bicara muluk-muluk ke kita. Sudah undang itu aja lagi segala macam. Itu kalau doa bisa ngeluarin ingus kita. Ya kan? Meleleh segala, aduh Masya Allah Bu. Maka punten kalau momen-momen besar ada tamu siapa saya suruh doa. Insya Allah saya nggak mau Bu. Mau momen besar Palestina atau apa bilang ke panitia jangan nyuruh saya. Nyuruh yang lain saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Selesai sudah, enggak timbul fitnah. Suruh doa ya Allahu Akbar. Ini Bu, serem banget. Makanya mohon maaf kalau seandainya saya lagi ya Allah ini gimana. Sampai tersiar kabar. Kalau urusan doa itu siapa? Ustadz Muklis. Oh Masya Allahu Akbar. Padahal saya lagi doa itu Bu. Saya lagi mikirin beras di rumah tuh kosong. Astagfirullahaladzim. Ibu kan nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Saya mungkin belum nelpon orang tua saya. Iya kan? Saya keingetan segala macam Bu. Suasana hati. Bukan berarti memang saya dinangis-nangisin. Bukan suasana hati. Ya Allah. Saya kok bisa kesini datang ke jamaah ketawa. Senyum. Barusan saya ninggalin istri dalam posisi cemberut. Luar biasa Bu. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Ini kemudian loh. Kok bisa dia seperti ini di rumah tangga kok seperti itu lah nggak bisa. Makanya udahlah kita jadi orang biasa-biasa aja Bu. Ya pernah diundang tuh Ustadz Abdullah Zain satu kamar dengan saya Bu, suap-suapan kita makan segala macam. Ketika beliau dipanggil saya suruh dampingin, gak bakal mau saya. Gak mau saya numpang terkenal Bu. Mendingan saya terkenal sama panitia Al-Hasnah saja lah. Ya. Yang kalau pulang pasti alif. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baru nyambung. Astagfirullahaladzim. Ya Masya Allah. Ya saya jadi bicara suara hati Bu. Bukan saya ngapa-ngapain. Saya nggak bisa untuk menata hati saya, nggak bisa. Ya, paling di WA, Ustadz, kok nggak dapetin saya di Arkom sih? Mohon maaf, Ustadz, walaupun kita satu kamar dulu, ini bahayanya banget buat saya Bu. Wow, dapur Abdullah Zain. Nanti saya foto, set, langsung saya bikin status. Wih, Ustadz Muklis Abdullah Zain. Ya Allah. Kalau ibu-ibu mah nggak kenapa-napa, ibu kan nggak terkenal, saya terkenal, ya kan? Ibu nggak kenapa-napa. Astagfirullahaladzim. Bahaya Bu, bahaya. Ini yang saya dapat ilmu dari almarhum, dari rahimahullah. Beliau Ustadz Jeffrey Bu, Masya Allah. Allahu Akbar. Beliau makanya terakhir dia kalau lagi sendiri dia Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu ikonnya dia Bu. Ngapain ngomong gitu? Gue jenuh. Ya, jenuh gue. Hari ini kajian di sini. Kalau hanya duduk saja gampang, ya. Tapi kalau saya nggak punya materi itu kan aji mumpung Bu. Masya Allah. Saya tuh kadang-kadang kalau suruh kajian, kalau nggak bisa ada jadwal, bisa lagi nggak punya materi Bu. Iya luar biasa. Itu seperti itu ya. Makanya jenuh, semua orang ada jenuh lah. Ustadz Eva jenuh, Ustadz Irfan juga jenuh, saya juga jenuh. Ada titik jenuhnya Bu. Orang ahli sedekah ada titik jenuhnya. Ya Bu, orang penyantun anak yatim ada titik jenuhnya. Makanya nata iman kita itu ya Allah nggak semudah kita menata muka, menata kehidupan, nggak semudah kita menata hati kita. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu dikatakan oleh Rasulullah, imannya Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditimbang dengan iman-iman seluruh penduduk bumi, itu insya Allah lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan karena sholatnya, bukan karena baca Qur'annya, bukan karena ngajinya. Tapi karena apa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu mampu menata hati Bu. Kapan dia harus show off, kapan dia nggak boleh show off. Ada nggak Bu amal ibadah yang harus show off? Ada nggak? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu azan harus tersiarkan pakai speaker.
Apa ada azan gak boleh sop op? Ya enggak. Ada satu waktu. Masya Allahu Akbar. Ya, kita lanjutkan lagi Bu. Lanjutkan. Jadi imam sholat tuh. Kemudian pada saat kita lagi sendiri, ya lagi sendiri. Itu betul-betul ya Allah saya lagi sendiri nih gak ada yang lihat. Saya scroll YouTube juga gak ada yang lihat. Istri gak tahu, anak gak tahu, saya di kamar kok. Ya kan? Masya Allah. Makanya orang dilihat kata Imam Syafi'i, orang dilihat bukan pada saat dia lagi rame, tapi orang dilihat pada saat dia lagi sendiri, Bu. Gimana sholatnya, gimana baca Qur'annya. Yang tahu kan kita sendiri. Ya Allah, kalau di depan publik saya itu mengimami surat Al-Muluk, kenapa saya lagi sendiri nggak mau surat Al-Muluk? Paksain diri, paksain diri. Ya, kalau di depan publik saya itu kok sholatnya tuh cakep. Kenapa? Ketika sendiri saya sholatnya nggak cakep. Maksain diri, maksain diri. Ya, hati-hati. Ini semuanya bisa membalikan semua amal soleh kita, Bu. Ya. Yang terakhir, ya, saya mau cerita. Ini 10 menit lagi. Cerita tentang apa? Cerita ini mungkin pernah saya ceritakan. Asbabun nuzul diturunkannya surat Yunus ayat 12 itu, Bu. Tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansori. Beliau orang miskin, ya, beliau orang miskin, Bu. Tapi kemiskinan Sa'labah tidak menjadikan Sa'labah itu meninggalkan perintah Allah. Rajin sergap Sa'labah. Kalau waktunya azan, dia sholat bersama Rasulullah. Jamaah gak pernah ditinggalkan. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Sa'labah. Tetapi modelnya Sa'labah, habis sholat langsung pulang. Enggak zikir, enggak wirid, enggak doa. Ya, beda dengan sahabat yang lain. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam sampai akhir. Sa'labah enggak istighfar, Allahumma lantas jalan. Sa'labah. Ya, yang lain Allahumma antas salam, Sa'labah Allahumma lantas jalan. Rasul diamkan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sampai-sampai suatu hari Rasul manggil. Ta'ala Sa'labah, sini Sa'labah. Labbaik ya Rasul. Kamu macam orang munafik saja Sa'labah. Apa kamu pikir zikir, wirid, doa itu enggak penting? Apa jangan-jangan kamu enggak betah di masjid Sa'labah? Sa'labah bilang, ya Rasul, aku bukan enggak betah di masjid ya Rasul. Aku itu enggak punya pikiran. Zikir itu enggak penting. Zikir, wirid, doa itu penting ya Rasul. Lalu kenapa kamu kok langsung salam langsung pulang? Saya ini wong miskin ya Rasul. Saya punya kain cuman gajah berbaring. Satu kain saya. Saya lagi sholat di masjid. Istri saya di rumah masih pakai anduk, belum pakai sarung. Ya kan? Kalau saya lama, kasihan istri saya nunggu. Terus gimana ya Rasulullah, wahai Sa'labah? Ya Rasul, sebenarnya ini berjalan sudah puluhan tahun ya Rasul. Cuman saya nggak enak ngomong sama panjenengan. Terus mau kamu apa? Lah, panjenengan kan Nabi, panjenengan kan Rasul. Doanya nggak meleset. Doakan saya jadi orang kaya, minimal seperti Sultan Andara. Ya, kata Rasulullah SAW, lah janganlah Sa'labah. Sudah, saya itu kepengen kamu seperti ini saja. Jadi jamaah sawu sufufakum ada Sa'labah. Sudah, ya, sudah kamu pulang deh, pulang. Ya. Besok harinya tetap seperti itu. Kata Rasul, Sa'labah, iya ya Rasul. Sudah kamu pikirkan? Sudah ya Rasul. Gimana? Iya Rasul. Syukur sih syukur. Cuman kalau miskin gimana saya mau bersyukur ya Rasul? Tolonglah. Saya doakan aja jadi orang kaya. Biar kain saya banyak. Minimal 3 kain saya. Kata Rasul, ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun
min kathirin la tutiquhu. Harta yang kita miliki walaupun hanya segelas kecil, kita syukuri jauh lebih bermanfaat dan lebih berkah daripada punya harta seember besar tapi kita nggak pernah bersyukur. Kalau memang porsi kita cuma segelas bu, diisi satu ember, apa kata Rasulullah, nggak bakal cukup, percuma, yang lain nggak ketampung. Ya, udah Sa'labah, sudahlah. Sa'labah langsung manut. Besoknya Sa'labah nekat. Ya Rasul, udahlah ya Rasul. Ya, la in atani Allah min fadlihi la usaddiqunna wa la akunanna minas salihin. Ya Rasul, doakan saya. Saya sudah pikirkan matang-matang sama istri, saya musyawarah. Kalau nanti saya jadi orang kaya, saya akan tekun beribadah nanti ya Rasul. Wala u'ti kulladzi haqqin haqqah, dan ketika saya punya harta banyak, saya akan berikan hak orang lain yang masih menengkel kesalahan saya. Rasul ragu-ragu. Sa'labah, yakin kamu bisa? Bisa ya Rasul. Betul Sa'labah? Betul ya Rasul. Rasul langsung berdoa, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, kayain Sa'labah ya Allah. Cukupin Sa'labah ya Allah. Dikasih betina kambing yang lagi hamil. Ibu jangan nanya. Saya lagi cerita ini dulu kemarin di Purbalingga Kemangkon. Ustadz nanya, Ustadz, itu kira-kira yang menghamili kambing betinanya siapa Ustadz? Ya, jangan tanya. Sa'labah ini pegang ke rumah. Rawat baik-baik, insya Allah berkah. Betul. Sa'labah yang ngurus, dikabul doa oleh Allah tuh. Lewat doa Rasulullah SAW. Dan betul-betul semangatnya Sa'labah. Kambingnya lahir 2. Besoknya lahir lagi 4. Besoknya 8. Besoknya 16. Sampai puluhan kambing bu. Sa'labah sibuk ngarit. Sa'labah sibuk ngebersihin ee-nya kambing. Ada yang telepon, Sa'labah ada pupuk gak? Oh, akhirnya sholatnya terbengkalai. Baca Qur'annya acak-acakan. Sawu sufufakum. Rasul ngelihat, Sa'labah mana Sa'labah? Risau Rasul. Besoknya Sa'labah gak ada, 3 hari berturut-turut. Sahabat-sahabatku, ada yang tahu Sa'labah? Saya ya Rasul. Sa'labah mana? Di rumah ya Rasul. Kok dia gak mampir ke masjid sih sudah beberapa hari? Ya, jangan ngarepin Sa'labah ya Rasul. Kambingnya sudah beranak pinak. Dia repot, ya kan? Kandangnya Masya Allahu Akbar. Sampai dia nyari rumput, di Magelang habis pindah ke Jogja. Jogja habis pindah ke Semarang. Masya Allah. Ternyata jangankan sholat 5 waktu, Jumat pun tidak nampak ini Sa'labah. Maka muncullah waktu untuk bayar zakat bu. Nih ibu nanti catat lagi surat At-Taubah ayat 75. Ini karakter manusia yang kedua. Apa kata Allah? Ketika sahabat diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakatnya Sa'labah, Sa'labah mengatakan, ma hadhihi illal jizyah. Loh, sumbangan ini kan bukan zakat. Ini semuanya karena otak cerdasku yang ngurus kambing. Gak ada urusan dengan zakat. Padahal Sa'labah tadi kan janji kan, kalau aku kaya, aku akan berikan hak orang lain yang nempel kepada aku. Allah jawab di surat At-Taubah bu, ayat 75. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kata Allah, di antara mereka banyak orang-orang yang berjanji, kalau saya kaya, saya akan bla 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 bla. Kalau saya jadi, saya akan Ini janji orang yang belum punya uang bu, yang belum punya duit. Dia akan soleh. Tapi ternyata ayat yang selanjutnya, ayat 76 mengatakan, falamma atahu min fadlihi, maka tatkala aku telah berikan kepada mereka apa yang mereka minta dari karuniaku, bakhilu bih, mereka tiba-tiba saja kikir. Ya,
wa tawallaw anhum, dan mereka berpaling dari karuniaku, seakan-akan mereka yang memiliki segala-galanya. Wahum mu'ridun, dan mereka menentang. Dengan cara apa? Gak mau sholat lagi, gak mau baca Quran lagi. Maka Bu, yuk sama-sama kita jalani proses tanpa protes. Ya, Allah tahu kapan kita pakai Yamaha, kapan kita pakai Avanza. Allah tahu kapan kita pakai Honda, kapan kita pakai Xenia. Kalau betul-betul kita ingin loncat seloncat tinggi-tingginya, kata Allah jangan, nanti kamu gila nanti. Bingung segala-galanya. Maka yuk sama-sama kita pertama berusaha untuk ikhlas. Apapun yang saat ini Allah berikan kepada kita, ikhlas. Istiqomah dalam agama, istiqomah dalam Islam, istiqomah ngaji. Ada teman, gak ada teman ngaji. Di Wonosobo ini banyak pengajian-pengajian Bu. Ada Al-Hasna, ada MT Anissa, muncul lagi ada Baiti Ilahi, ya Bu ya. Muncul lagi ada pasar induknya semuanya. Banyak kajian-kajian semuanya. Ibu bisa terus-terus di mana-mana. Tidak ada alasan di Wonosobo males ngaji, ya. Panitianya diain aqua makanan, datang nggak nyediain makanan aqua, panitianya kebangetan. Ya Bu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Aku qauli hadza wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.